10 kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia. Dengan anggota saya sendiri Kusma Wahdah, Lydia Nilam Cahaya, dan Nur Zakiyah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Penyampaian materi pada kali ini adalah agar kita tahu apa aja sih permasalahan-permasalahan pokok pendidikan yang ada di Indonesia, yang dikarenakan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah, dan apa saja sih solusi yang harus kita lakukan agar pendidikan Indonesia menjadi lebih maju. Selanjutnya, materi masalah pokok dan jenis masalah pokok pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Lydia Nilam Cahaya. Saya akan menerangkan masalah-masalah pokok pendidikan yang ada di Indonesia dan jenis-jenis permasalahannya. Nah, masalah-masalah pokok pendidikan yang ada di Indonesia diantara lain, caranya agar semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, itu ada bagaimana pendidikan dapat memberikan peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam masyarakat. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang kami jabarkan pada kali ini ada 4, yaitu pertama, pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mutu pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah relevansi pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar di SD. Maka mereka akan memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik itu berperan sebagai produsen maupun konsumen. Itu adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan apabila hasil pendidikan belum mencapai taraf yang dilihat dari kualitas keluarannya. Yang ketiga, itu ada masalah efisiensi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting antara lain, yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang ketiga, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi masalah pengangkatan yang terletak pada kesenjangan antara stok tenaga kerja yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas. Yang keempat, itu adalah masalah relevansi pendidikan. Berkaitan dengan kondisi sistem pada umumnya, antara lain itu ada sistem lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Terus yang kedua, itu ada sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Dan yang terakhir, peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lydia Nilam Cahaya, yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah masyarakat pada umumnya merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek bagi pendidikan. Dan faktor eksternalnya adalah meliputi jajaran dunia pendidikan, baik Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Baiklah, sekarang kita ke solusi masalah pendidikan. Solusi masalah pendidikan sendiri terbagi menjadi 2 cara, yaitu 1, solusi masalah pemerataan pendidikan, dan 2, solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi.
1. Solusi masalah pemerataan pendidikan terbagi menjadi dua cara, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional sendiri yaitu adalah dengan cara membangun gedung sekolah seperti SDM Fresh atau ruangan belajar dan menggunakan gedung sekolah untuk double shift, sistem bergantian pagi dan sore. Dan cara inovatif sendiri adalah sistem PAMOL, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, atau infak sistem. Sistem tersebut dirintis di Solo, didiseminasikan ke beberapa provinsi, yaitu dengan cara sumber daya kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, kejar paket A dan B, belajar jarak jauh seperti di universitas terbuka. 2. Solusi masalah efisiensi dan relevansi, yaitu upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. Seleksi yang lebih rasional terhadap muatan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. Kemudian mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, menyempurnakan kurikulum, mengembangkan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran, dan kegiatan pengenalan. Kesimpulan dari materi ini yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum.